Oke, balik lagi bersama saya Rapcu Tarigan dan kali ini ada Martin Timothy Silitonga, yoi, Yoi. aktivis KPKI. Gimana Tin kabar Tin? Puji Tuhan, sehat-sehat. Gue sehat-sehat. Yoi. Gue udah lama nih nggak ke cabang nih. Lu gimana, Cok? Gue Ntar, lu sehat. dulu. Gimana kabar lu? Gue sehat-sehat. Sehat ya? Mantap. Yoi. Jadi gimana? Kapan ke cabang? Ya nantilah ke cabang. Gue kan takut kalau ke cabang, takut nggak dianggap gitu kan. Enggak lah. Enggak Karena kalah segitunya kemarin lah, kan. bro. Ya, enggak gitu dong. Oke. Beda, ya itu kan yang kemarin lah. Kalaupun beda Hmm. pilihan politik ya nggak apa-apa kan. Sekarang udah bukan zamannya memperpanjang masalah kemarin tuh. Oke. Ini gue ngajak lu ngobrol, gue tertarik dan terdistract nih dengan apa WhatsApp story lu yang bentar gua kasih Aman. share screen. Ini tinggalkan zona nyaman. Game KI Jakarta ajak mahasiswa dan pemuda gereja galang bantuan. Maksudnya zona nyaman ini gimana menurut lu? Ya, yang pasti zona nyamannya bukan zona nyamannya ini ya 420 ya, kalau itu kan lagu ya coy ya, Yes. tapi kalau ini jadi sebenarnya ini kan sebenarnya kan link berita yang kemarin berkaitan dengan aktivitas di bidang gue tuh departemen gereja, karena kebetulan kan gue di GMKI Jakarta bidang departemen gereja, jadi kemarin ada aksi penggalangan dana buat korban bencana. Nah, jadi menurut gua anak-anak muda itu, gue tidak mengeneralisir nih bro, tapi banyaknya anak-anak muda itu memilih pada posisi-posisi yang nyaman. Maksudnya ya sudahlah, kalau emang lo mau pencarian dana, nggak perlu yang ribet-ribet, ya begini aja, yang misalnya daringnya aja, yang online-nya aja, segala macam. Salah nggak? Nggak, menurut gue itu nggak salah. Tapi maksud gue coba mau menawarkan, yuk kita keluar dari zona nyaman, kita turun ke jalan. Tapi tidak hanya itu, di balik kata zona nyaman ini, gue juga sedang ingin mengajak atau bahkan merangsang ya, khususnya anak-anak muda yang mungkin yang masih gue kenal, yang berada di jaringan gue juga, anak-anak muda gereja, untuk tidak hanya sekedar bicara nongkrong-nongkrong aja gitu. Karena kan anak muda kan lebih asiknya nongkrong, ngopi-ngopi, segala macam. Asik, itu juga bukan aktivitas yang salah. Cuman maksud gue, jangan sampai lu asik dengan diri lu sendiri gitu. Nah, sekarang coba kita belajar untuk belajar peduli. Gue bukan bilang peduli nih, cowok. Beda nih. Kalau peduli menurut gue tuh udah benar-benar lu udah nyampe gitu. Kayak lu benar-benar melakukan sesuatu yang besar gitu. Tapi kan ini adalah di tahap yang gue mau sampein, belajar untuk peduli gitu. Oke, ini menarik makanya sih. Bahasanya ya. Nah, apa yang lu lihat kenapa anak-anak muda ini sekarang lebih kepada zona nyaman kayak gitu, lebih kepada ya kalau urusan bantuan dana ya itu urusan gereja lah, kita nggak perlu bantu misalnya kayak gitu. Apa yang membuat anak muda lu lihat seperti itu? Faktor-faktornya? Ya gimana ya? Kalau buat gue pribadi, anak muda juga bisa berperan lah, Cok. Betul. Bisa mengambil porsi. Dia juga layak untuk diberi ruang berpartisipasi aktif. Artinya tidak lagi kita menempatkan anak-anak muda hanya pada porsi-porsi pelengkap saja. Kita tidak lagi menempatkan anak-anak muda itu hanya pada porsi-porsi yang menambah hiasan semata gitu ya. Memang sih hiasan kadang memperindah sesuatu, tetapi ya lu hanya sebagai hiasan, lu tidak menjadi main course-nya, lu tidak menjadi main power-nya. Nah, sekarang gue berpikir ya anak-anak muda juga bisa ambil andil, berpartisipasi aktif, yang mungkin di gerejanya juga kita seringlah mengeluh ya, sering banget kita mendengar keluhan, atau bahkan kita sendiri juga mengeluh. Gue pribadi juga pernah mengeluh terkait kurangnya partisipasi aktif anak-anak muda gitu. Nah, gue juga sampai saat ini masih mencari tahu kenapa mereka tidak berpartisipasi aktif, tidak hanya di organisasi tapi juga di kalangan gerejanya begitu. Nah, jadi gue mau tunjukin bahwa masih ada kok anak-anak muda yang mau berpartisipasi aktif, mau ambil andil, mau berperan, dan dari
kegiatan kemarin sebenarnya ada harapan juga bisa merangsang anak-anak muda yang lainnya untuk juga, oh ternyata asik juga loh untuk ikut berperan aktif. Karena gini, Cok, gue komunikasi itu nggak ke beberapa gereja, maksud gue nggak ke satu gereja gitu ya, gue komunikasi ke beberapa pemuda gereja lain, gereja kesukuan maupun non kesukuan gitu. Respons mereka beragam juga. Ada yang bilang, oh bang, gue udah punya gerakannya sendiri, oke nggak apa-apa. Ada juga yang bilang, sorry nih bang, gue nggak bisa ikut karena mereka masih mau fokus sama internalnya mereka, nggak apa-apa juga. Dan tapi ada juga, Cok, yang mungkin udah bergabung, memutuskan bergabung, tetapi pasif. Mereka nggak juga betul-betul memberi dirinya untuk berkarya. Tapi ya begitulah menurut gua anak-anak. Atau mungkin gini, Tin, kalau misalnya ketidakaktifan pemuda dalam gereja, atau jangan-jangan ada generation gap antara yang tua dengan yang muda, sehingga kayaknya yang muda udah ya udahlah. Jadi akhirnya itu ke bawah sampai dunia luar seperti itu. Ngerti nggak maksud gue? Ada ide, saran, program misalnya kayak gitu udah dikasih usul, tapi kayak generasi tuanya bilang kayak nggak perlu program ini jelek apa segala macam. Jadi judgmental itu yang kemudian, atau judgment, penghakiman itu yang kemudian membuat anak muda kayak ya udahlah kayaknya nggak perlu terlibat gitu. Ya, menurut gua itu salah satu temuan di lapangan ya, Cok. Artinya memang betul itu ada terjadi gitu. Dan gua rasa mungkin Raco juga sama-sama kita orang teologi, kita juga berkecimpung di situ, kurang lebih atau sedikit banyak kita mendengar yang memang ada kejadian seperti itu. Dan gua nggak bisa mengatakan bahwa yang gue sampaikan ini betul-betul mengeneralisir semua keadaan remaja pemuda atau organisasi di kepemudaan di gereja. Tapi yang sering terjadi adalah gap antar generasi itu, atau yang tadi lu bilang gap generations itu mungkin betul terjadi gitu, bahwa kadang anak-anak muda dianggap tidak memiliki pengalaman yang baik untuk dalam berpendapat, sehingga ketika mereka berpendapat nanti dulu lah gitu kan, mungkin ketika pengurus pemuda atau pengurus remajanya mengajukan program, mengajukan sebuah ide, kalian jangan langsung yang ide yang begini dong, jangan langsung yang begitu, nanti dulu lah, kalian coba lakukan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Jadi ada sebuah pandangan yang menurut gue tidak matching. Mungkin tidak, jadi kita tidak di sini tidak bicara benar salah ya. Kita tidak sedang menjudge bahwa kaum tua salah, kaum muda salah, atau siapa yang salah, tidak. Tapi kita melihat mereka berangkat dari konteks yang berbeda. Mungkin yang kita tahu pengurus pengurus gerejanya, majelis gerejanya, mungkin mereka hidup di zaman yang ketika lu melakukan kegiatan yang ditawarkan anak muda zaman sekarang, di zaman mereka itu nggak menarik, nggak terlaksana. Akhirnya dia pakai pandangan pengalaman dia untuk menganalisis tawaran program yang diberikan oleh anak-anak muda. Akhirnya apa? Akhirnya nggak matching. Sedangkan anak-anak muda zaman sekarang menurut gue lebih progresif, lebih mudah mengakses informasi, memiliki jaringan yang lebih luas, yang mereka punya optimisme yang tinggi gitu. Tapi akhirnya nggak matching karena ada perbedaan konteks gitu. Gue sepakat sih sama lu. Lu pernah juga ngalamin nggak sih, Cok? Wah sering banget gue. Di gereja gue sering banget, beberapa kali kasih usul gue nggak diterima ya buat gue ya udah, kalau mereka nggak terima ya gue nggak usah ambil pusing lah, gue aktif di gereja lain kan gitu. Nah, nggak, tapi itu poin menarik, Cok, poin menarik. Kalimat lu bilang ya udah gue aktif di gereja lain, akhirnya apa? Ya karena merasa tidak diberi ruang untuk berkarya, berkreasi, akhirnya kita memilih tempat yang bisa menerima kita, ya nggak sih? Iya, ya itulah esensinya. Makanya bagi gue jangan salahkan pemuda kalau misalnya pindah gereja, maaf kata ya, tapi coba berdialog lah dengan anak-anak muda. Pada dasarnya kan ketika lu melakukan penggalangan dana ini turun ke jalan kan pastinya. Nah, stigmanya adalah kita kan selalu di stigma bahwa pemuda tuh males, nggak mau turun ke jalan, anti panas-panasan. Dengan adanya berita ini memberikan counter bahwa sebenarnya pemuda tuh mau loh diajak gerak seperti itu. Dan betul. Dan
apa ya yang gue mau sampaikan juga kayak aneh juga kalau orang bilang enak ya panas apa di ruang ber AC apa segala macam. Buktinya gue yakin orang-orang yang hadir ini gue pasti yakin anak-anak muda yang udah ada kerja ataupun udah kuliah yang kampusnya nyaman, tapi mereka mau meninggalkan kenyamanan mereka buat nyari dana seperti itu. Ya, betul bahwa ya kebetulan teman-teman yang di GPIB Evata ini ya, ketuanya Bang Oti dan beberapa teman-teman yang lainnya di Pemuda Evata itu, gue yakin lah mereka punya latar belakang keluarga yang cukup mapan, apalagi tinggal di daerah wilayah Jaksel. Minimal kalaupun lu nggak tinggal di wilayah Jaksel, tapi kalau lu sering berkecimpung atau berproses hidup lu di wilayah Jaksel, menurut gue kurang lebih akan hidup dalam pergaulan yang cara pikirnya adalah memang nyaman lah, enak gitu ya. Bukan bicara keras atau tidak, tapi maksud gue bicara nyaman itu asik. Pertemanan enjoy, ya kita tahu lah Jakarta Selatan itu masih punya apa ya, masih punya vibes yang enak buat nongkrong. Itu gue akuin secara pribadi, masih punya vibes yang enak lah buat nongkrong gitu. Betul. Jadi artinya bahwa melalui kegiatan kemarin itu motivasi yang paling utama adalah kita mengumpulkan dana untuk membantu sedikit membantu meringankan korban-korban bencana yang ada di dua daerah tersebut. Kemarin kami fokus Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Tetapi di sisi lain adalah gue mau merangsang gitu. Mau nggak nih kita turun ke jalan? Ternyata respons mereka khususnya GPIB Evata, GP-nya ya, GP Gerakan Pemuda GPIB Evata, mereka positif responsnya dan mereka mau turun ke jalan. Yang gue pikir keren lah menurut gue. Kerennya bukan soal turun ke jalannya, tapi lo mau tinggalin kesibukan lo dulu, kenyamanan lo memilih apa yang mungkin lo bisa nongkrong di tempat lain atau apa, lo keringetan itu malam-malam tapi keringetan ya kan, teriak-teriak pakai toa di jalan, bilang apalah ya, apa kayak berorasi lah, orasi terbuka cok gitu, ya gitulah, bahkan ada ceweknya juga gitu, mau lah. Gua kalau jujur ya, gue kalaupun disuruh turun ke jalan gue belum berani gue suruh orasi. Sumpah, karena gue pribadi mengaku bahwa ini mungkin menjadi refleksi gue juga. Jangan-jangan karena gue berpikir ya udahlah, udah ada kerjaan juga, jadi nggak perlu turun ke jalan gitu loh. Tinggal patungan orang-orang yang udah kerja kayak gitu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor juga anak muda akhirnya berpikir nggak perlu apalah turun ke jalan gitu loh. Kan kita udah ada kerjaan juga, jadi donate aja, donasi masing-masing kita punya uang seperti itu. Jadi ya gue pikir itu kayak apa, balik ke gue lagi kayak merasa bahwa iya ya kayaknya perlu juga untuk turun ke jalan untuk menyadarkan masyarakat bahwa ada loh bencana yang harus kita bantu seperti itu. Dan ya menurut gue yang dilakukan sebenarnya sih begini deh, mungkin gue jadi belibet ngomongnya. Gue tidak meminggirkan orang-orang yang mungkin nggak bisa turun ke jalan karena memang ada pekerjaan penting atau ada kepentingan hal lain yang menjadi prioritas lah yang perlu dia utamakan. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang-orang yang memilih untuk berdonasi tidak di jalan atau yang mereka tidak mau menggalang bantuan di jalan, mereka mendiskreditkan anak-anak muda yang mau turun ke jalan, gitu kan? Malah jangan sampai ada kalimat-kalimat kayak ya lu ngapain turun ke jalan, sok-sok nyari sesuatu, sok-sok ini apa segala macam. Akhirnya mereka justru mendiskreditkan orang-orang atau teman-teman kita yang mau turun ke jalan menggalang bantuan gitu kan. Iya, ini menarik Tin, karena siapa tahu orang yang turun ke jalan jangan-jangan gajinya lebih gede daripada orang yang nggak turun ke jalan, kan bisa jadi kan? Kita kan nggak bisa jadi, mungkin nggak bisa tahu kan kayak gitu ya, karena kan sama kayak gimana ya, kayak gue punya teman juga, dia orangnya kaya tapi dia nggak mau nunjukin kekayaan dia gitu, ya udah sederhana aja, mau bantu kayak gitu. Dan jangan-jangan orang-orang yang turun ke jalan kemarin itu anak-anak GPIB Evata adalah orang-orang yang seperti itu gitu loh, yang mungkin gajinya lebih tinggi daripada orang yang nggak mau turun ke jalan, kan bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Nah, ini menarik Tin. Nah, lu kan sudah mulai memperkenalkan GMKI Jakarta ke gereja-gereja nih. Apa yang kemudian nanti
rencana selanjutnya untuk kemudian berkolaborasi dengan gereja-gereja di Jakarta nih? Karena gua ya nggak tahu 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu coba riset bahwa ada yang masih belum kenal nih gereja-gereja dengan GMKI gitu loh. Mungkin lu sebagai kodep gereja yang latar belakangnya teologi bisa menjembatani itu gitu loh. Ya, mungkin gue bisa bicara dari sisi program dari hadirnya kodep gereja ya, departemen gereja di GMKI Jakarta sendiri. Kita punya tugas untuk bagaimana menjembatani antara gereja dengan menjembatani GMKI Jakarta dengan gereja. Yang jelas kita tahu bahwa GMKI ini anak kandung gereja. Betul. Tapi yang sering terjadi, GMKI ini memiliki gereja cukup tidak memandang baik tentang GMKI gitu. Bukan tidak baik sih, lebih tepatnya mungkin mereka kurang paham sedikit tentang underestimate. Ya, mungkin kurang paham betul tentang GMKI, mengunderestimate, bahkan mungkin pesimistisnya lebih tinggi tentang kehadiran GMKI. Jadi jangan salah, mungkin jangan kaget kalau ada jemaat misalnya ketika diajak bicara GMKI, oh iya ya yang sering turun-turun ke jalan, yang sering demo, sering apa segala macam, yang politik banget segala macam. Kita nggak bisa salahin, itu memang yang terbangun di gereja. Nah, artinya departemen gereja ini mencoba membuat sebuah program atau membuat sebuah cara gimana antara GMKI dan gereja itu bisa loh punya jalinan yang baik. Nah, gue pribadi tidak menjaring gerejanya secara formal, tapi gue menjaringnya melalui anak-anak muda gitu. Jadi melalui kepemudaannya mereka, melalui remaja. Makanya gue bikinlah PA untuk PA rutinnya, itu 3 bulan sekali. PA rutin ini gue akan membuat satu topik yang memang kasusnya anak muda gitu. Yang case-nya berada di anak muda. Contoh, beberapa bulan lalu gue bikin PA bersama itu topiknya adalah mental health. Spesifikasinya bicaranya soal bunuh diri. Nah, itu menurut gue ini jarang banget. Gue bisa bilang lah, gereja jarang banget berani membahas soal isu bunuh diri. Karena gereja nggak banyak, atau gue nggak tahu lah berapa secara jumlah, tapi masih ada kok pengkhotbah melalui gereja, melalui sistemnya, justru meminggirkan orang-orang yang memiliki gangguan mentalnya, yang mentalnya mungkin secara mental dia terganggu, sehingga ketika bicara bunuh diri, mereka dengan mudah apa? Itu orang yang tidak dekat dengan Tuhan, itu orang yang nggak kenal Tuhan, itu orang yang tidak percaya Tuhan, orang itu yang tidak pokoknya semua bicara menyalahkan lagi kepada si penderita, menyalahkan lagi kepada si korban. Padahal ada sisi lain nih yang perlu kita lihat. Nah, makanya dalam diskusi itu justru gue mengedukasi teman-teman remaja pemuda untuk kalau lu punya masalah dalam pikiran lu punya masalah dalam mental lu nggak perlu malu untuk mengungkapkan. Tapi ungkapkanlah pada orang yang tepat, pada orang yang profesional, kepada konselor, kepada psikolog gitu kan. Makanya kemarin gue hadirin dari sisi perspektif teologinya nih, yaitu Kak Ica dari mahasiswa S3 dari Amerika, yang kebetulan juga dosen di STI Jakarta. Kita juga hadirin psikolog dari psikolog yang memang concernnya dia di bidang suicidolog. Itu sebenarnya bahasanya dia ya, tapi maksudnya psikologi yang berbicara soal suicide gitu, tentang bunuh diri. Nah, gue hadirkan untuk apa? Untuk mencoba memberikan sebuah wawasan yang mungkin nggak baru, tapi mereka let it flow aja, let it go aja gitu, kayak masuk telinga kiri ke telinga kanan. Nah, ini gue coba perkuat lagi, gue perjelas lagi bahwa kalau lo punya tekanan dalam mental lo, tekanan dalam pikiran lo, ya nggak apa-apa gitu. Lo tetap bisa hidup, lo bisa tetap bersosialisasi, lo bisa cerita, dan tidak ada yang memalukan, tidak ada berkaitan soal dosa, tidak ada berkaitan soal percaya dan tidak percaya kepada Tuhan. Gitu, cowok. Wow. Waktu lu kan singkat ya, hanya 2 tahun. Dan ke depan mungkin harapan lu atau goals lu ketika lu sudah selesai menjabat, legasinya, warisannya, mau ditinggalkan ataupun mendapat kesan seperti apa? Karena kan ini kodep gereja nih akhirnya kan kemudian memperkenalkan GMKI ke gereja-gereja di sekitaran Jakarta. Walaupun gue juga berpikir
tidak perlu terlalu banyak, minimal ada 1-2 gereja yang kenal, itu lagi proses membangun seperti itu. Nah, lu sendiri harapannya gimana? Selesai nanti masa kepemimpinan lu sebagai kodam gereja, apakah kemudian ini akan diteruskan kepengurusan atau... lah ya, kepengurusan bukan kepemimpinan. Ajis. Kalau kepemimpinan kan gue bukan pimpinan di sini. Iya. Pimpinannya adalah Yesus Kristus sang kepala gerakan. Aziz. Iya. Pertanyaan lu berat, asli. Pertanyaan lu berat, Cok. Gue nggak bisa jawab juga kan. Kalaupun gue jawab, pasti itu jawabannya ngawur sih. Ya, tapi gue tetap harus jawab nih ya. Karena kan setiap orang punya harapan dong. Ketika lu dipercaya untuk mengurus, legacy lu apa gitu. Itu kan yang seringkali kita. Gue nggak minta yang besar, tapi minimal yang kecil pun itu berjalan buat gue itu lebih bagus gitu. Ketimbang idenya besar, tapi kemudian nggak jalan, ya buat gue sama aja bohong. Kayak tadi ide lu kemudian mengajak pemuda GPIB FAT itu merupakan langkah yang bagus menurut gue gitu. Berkolaborasi. Thank you banget, diapresiasi. Iyalah, banget, coba diapresiasi. Pastilah, gue kan baca itu soalnya. Yoi. Baca apa? Iya. Legacy ya. Oke, mungkin gue akan bicara di sisi harapannya aja lah ya, di sisi yang gue inginkan. Ya kalau selesai gue kepengurusan, yang pasti yang pengen gue tinggalkan di GMKI adalah sebuah pemahaman sih. Pemahaman bahwa lu mungkin akan belajar gini ya, GMKI betul bukan organisasi politik, GMKI juga bukan partai politik, tetapi aktivitas yang sifatnya politik banyak di GMKI. Betul. Kita nggak ada yang salah. Menurut gua, pemahaman orang menolak politik atau membenci politik, menginjak-injak politik, menurut gua kurang tepat. Karena politik itu menurut gua bagus, apalagi yang founding fathers-nya GMKI, Johannes Lemena mengatakan bahwa politik itu adalah etika untuk melayani. Artinya politik itu menjadi cara yang seharusnya etika loh, etiket gitu kan. Ya lu harus gitu. Ya memang untuk melayani gitu. Jadi jangan sampai lu salah terhadap pandangannya politik. Itu menurut Lemena lah. Nah, kita balik lagi ke soal keharapan. Nah, artinya gue punya harapan lu sebagai organisasi GMKI, organisasi kemahasiswaan, lu boleh melakukan aktivitas politik. Tapi jangan sampai lu lupa bahwa lu harus membangun bonding. Lu harus membangun kekerabatan. Lu harus membangun sebuah relasi antara GMKI dengan gereja. Jangan sampai lu asik di dunia politik yang akhirnya lu jadi berada di ranah politik praktis. Betul. Jadi di politik yang menurut gue tidak sehat. Lu boleh berpolitik, nggak ada yang salah berpolitik di gereja. Lu bisa gunain kapasitas lu, pengetahuan lu tentang politik untuk membangun relasi dengan teman-teman kita di gereja. Siapa tahu teman-teman kita di gereja ada hal yang mereka tidak tahu tentang dunia politik. Justru melalui GMKI bisa jadi media, gitu kan. Artinya setelah gue selesai kepengurusan, ada pemahaman itu. Siapapun pengurus gue di bidang departemen gereja selanjutnya, gue berharap mereka udah punya pemahaman itu. Weh, gue berada di departemen gereja nih, gue punya tanggung jawab besar nih. Nggak cuman sekedar bicara olah-olah ya, nggak cuma sekedar bicara cuan, nggak cuma sekedar bicara siapa kita mau ngerampok. Kita bicara, kita harus punya karya. Karya apa yang mau kita tinggalkan? Karya apa yang mau kita tinggalkan? Karya apa yang mau kita lanjutkan? Gitu. Minimal ada pemahaman itu sih, itu harapan gue. Ini menarik karena yang ngomong adalah murni orang teologi seperti itu, yang memang punya pemahaman tentang eklesiologi. Ya, bukan berarti gue bilang bahwa orang yang non teologi nggak punya pemahaman itu gitu loh. Tapi betul. Apakah kemudian kodam gereja ini diwariskan hanya untuk orang teologi sajakah menurut lu nanti setelah lu selesai masa kepengurusan? Karena kan ini memang sesuai dengan disiplin ilmunya seperti itu. Kalau harus sih enggak, tapi gua lebih prefer dipegang sama anak teologi. Walaupun sebenarnya dalam beberapa waktu kepengurusan ke belakang lah ya, departemen gereja itu
nggak dipegang sama anak teologi gitu. Gue nggak bisa menjelekkan, mendiskreditkan, menilai bagaimana, tapi gue tetap punya kritik. Artinya kritik ini jangan sampai dipandang sesuatu hal yang menjatuhkan atau mendiskreditkan, atau jangan dianggap negatif, tapi justru mengkritik ini bisa dalam bentuk konstruktif. Misalnya, gue nggak ngelihat bagaimana misalnya antara GMKI Jakarta yang ditinggalkan kemarin itu relasinya dengan gereja. Itu kan nggak ada juga, gue tahu bagaimana. Yang pasti yang gue lihat berkasnya, mereka punya program PA bersama, punya program pembinaan buat anak-anak muda di gereja, yang walaupun gue nggak tahu gereja mana yang mereka bangun dan gereja mana yang mereka bina. Nah, artinya apa? Artinya dari kritikan itu, gue punya tugas ya menjalankan tupoksinya dengan baik, apa program yang sudah gue buat. Makanya kalau kemarin lu tahu waktu sidang pleno 1, pikiran gue gini, gue bilang sama kabit gue ya, kabit 3, kabit Akspol, gue bilang, Bang, sorry ya, gue nggak akan bikin program yang hebat, gue nggak akan bikin program yang luar biasa, yang menggelegar, yang menghasilkan banyak cuan, yang menghasilkan sesuatu yang besar. Gue hanya mau buat program yang menurut gue yang bisa termaintenance dengan baik, berkesinambungan dengan baik, yang juga bisa memberikan ruang kepada teman-teman anak-anak muda itu berkarya, beraspirasi, dan didengar gitu. Siapa tahu ada jemaat, siapa tahu ada anak muda gereja yang mereka jenuh di gereja karena ide-idenya tidak didengarkan, atau punya masalah pergumulan pribadi tidak didengarkan. Nah, gue mau departemen gereja itu adalah sosok orang yang bisa menjadi teman, sekaligus bisa menjadi sahabat, keluarga, saudara, konselor bila perlu, bisa menjadi teman yang aman, nyaman. Tapi jangan sampai kebablasan ya, Cok. Maksud gue jangan sampai kan nanti aman. Tiba-tiba ya kan, nah, Bang Rapco ini sebagai seorang konselor, pertama nelpon Rapco, curhat, cerita ya kan, nyaman, nyampe di pelaminan, nggak tahu. Tapi kalau satu doang nggak apa-apa sih, Cok. Jangan sampai terlalu banyak nanam benih ya. Wow. Nanam benih bangsa. Tapi ini menarik karena diskusi ini akhirnya gua dapatkan sama orang teologi murni langsung gitu loh. Karena gua orang berpikir kayak gini. Yang penting ide dulu. Masalah lu mau ide besar atau ide kecil, yang penting lu ada niat nggak buat ngejalanin itu. Jangan terlalu besar juga, tapi yang kecil tapi maintenance dengan baik, itu buat gue udah sangat luar biasa gitu loh. Karena melihat sejarahnya kan relasi dengan gereja kan belum terbangun seperti itu, sehingga untuk mulai membangunnya kan nggak langsung jadi gitu loh. Jadi buat gue ya, makanya gue tadi bilang harapan lu apa, dan kemudian nggak usah terlalu besar juga seperti itu. Nah, ini tadi lu menyinggung soal cuan. Gimana nih soal cuan nih? Apakah kemudian lu terlalu idealis, tidak mau menerima cuan dari senior-senior? Oh, bukan. Menurut gue bukan begitu ya. Bukan kita menolak dari sisi finansial. Gue bukan menolak bahasanya olah-olah ya. Maksud gue, tadi emang gue itu olah-olah hanya untuk supaya ini aja, supaya menjadi apa ya, otokritik buat gue pribadi. Gitu. Jangan sampai gue jatuh dalam cara pikir yang terlalu materialistis. Artinya jangan sampai gue berpikir, gue mau jalanin program ini harus ada uangnya, harus ada keuntungan pribadi, harus ada yang bisa mengisi dompet gue gitu. Gue nggak sampai yang berpikir ke situ, Cok. Tapi kalau ditanya, gue butuh uang nggak? Butuh. Pasti. Apakah gue tidak suka uang? Gue suka. Betul. Tidak ada manusia yang tidak suka uang, karena segala sesuatu di dunia ini membutuhkan uang, begitu kan? Jadi kalau pertanyaan lu, apakah lu nggak butuh uang senior? Menurut gue tidak ke situ sih arah pertanyaannya, karena pasti butuh. Cuman yang gue maksud adalah jangan sampai lu membuat program yang orientasi programnya hanya untuk menguntungkan pribadi lu secara individu. Ingat tuh, yang gue kritik adalah lu mencari untung, memperkaya diri lu hanya untuk
mengedepankan egois diri lu sendiri yang memuaskan nafsu lu, memuaskan kebutuhan individu lu. Nah, itu gue kritik. Tapi kalau lu mementingkan organisasi, mementingkan kebersamaan, mementingkan kualitas program, gue support, gue dukung. Karena jangan sampai lu buat program, lu nggak bisa mengevaluasi programnya. Lu buat program, jangan sampai lu akhirnya nggak bisa membuat program itu secara berkelanjutan, putus di tengah jalan. Begitu sih, Cok. Nah, ini kenapa gue tanyakan, karena ini kan beban moral sebagai pengurus seperti itu. Karena banyak orang yang bilang bahwa kalau udah jadi BPC GMKI Jakarta kan linknya sudah terbuka. Makanya gue mau tanyakan ini sama lu, apakah lu sebagai orang teologi murni yang begitu, apa yang lu dasari apapun atau apa yang lu pikirkan soal tentang olah-olah seperti itu. Menurut gue, kalau lu butuh uang dan program lu jalan, nggak apa-apa gitu loh. Itu bagian dari kelanjutan program. Tapi kalau lu butuh uang bikin proposal program lu nggak jalan, itu yang gue pertanyakan gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Ya. Jangan sampai udah cair ya kan, udah ada maksudnya secara keuangannya tercukupi, akhirnya programnya nggak dijalankan. Ya makanya balik lagi kan gue bilang jangan sampai itu hanya untuk keuntungan pribadi secara individu. Oke. Tin, ini pertanyaan terakhir dari gua, Tin, karena hari ini GMKI ulang tahun yang ke-71. Harapan lu... Bentar, Cok. Ini terakhir di podcast kan, Cok? Maksud gua, lu tetap akan berlanjut hidup kan, Cok? Oh iya, bangsat. Enggak gitu dong. Iya, tetap berlanjut hidup gua. Ya maksudnya antara lo atau gua kan ngeri juga gua. Jangan lah, kan gua belum ada rapco-rapco kecil di dunia ini. Gue dia. Tarikan kecil. Tapi yang dibuang ke bawah itu udah banyak ya. Aduh. Oke, balik ke pertanyaan Rapco apa, Cok? Oke. Hari ini GMKI ulang tahun ke-71. Harapan lu apa buat GMKI secara nasional? Merefleksikan kembali panggilannya sebagai GMKI yang hidup di 3 medan layang, menurut gue yang pertama. Yaitu yang pertama tadi merefleksikan kembali terkait tentang GMKI yang harus hidup di 3 medan layang lah, perguruan tinggi, gereja, dan masyarakat. Lalu yang kedua adalah sekalipun lu akan mendapatkan keuntungan secara pribadi, tapi berangkatlah dari orientasi melayani. Ingat, Lemena mengatakan bahwa politik adalah etika untuk melayani. Jadi jangan sampai kita kebablasan, offside, karena asik dengan dunia kita sendiri. Betul. Itu nanti akan balik lagi. Nanti soalnya kalau begitu, Cok, itu akan bertabrakan dengan apa yang tadi di awal kita bahas. GMKI tinggalkan zona nyaman, GMKI Jakarta mengajak anak-anak muda gereja untuk turun ke jalan. Artinya apa? Ini kan mengajak untuk tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Betul. Dia tidak hanya untuk nyaman dengan dirinya sendiri, dengan dunianya sendiri. Tapi yuk kita turun ke jalan, keringetan, malu, dilihat orang, kena debu, bahkan mungkin bisa juga dihina orang, bahkan ada yang ngasih duit itu cuma begini, keluar kaca, tangannya dilempar begini. 2.000 lagi. Mungkin kita akan merasa kecil. Hah? 2.000 lagi lempar dari kaca. Itu ada, ada, itu beneran kami alami. Nah, artinya apa? Artinya jangan sampai kita hanya berorientasi pada diri sendiri. Jadi, let's say kita hidup dalam sebuah sistem kehidupan dunia yang ada lo, ada gua, ada mereka, ada banyak. Ada hewan, ada tumbuhan, ada kehidupan orang lain, kepentingan masyarakat, kepentingan bersama. Artinya lo harus sadar itu. Jadi lo boleh utamain diri lo, prinsip penyelamatan di pesawat, lo harus pakai masker dulu, baru lo selamatin orang. Tapi jangan lupa setelah itu lo bantu orang untuk selamatin dirinya. Itu menurut gua. Oke. Wow, ini menarik. Jadi selamatlah buat GMKI secara nasional dan juga secara khusus kepada GMKI Jakarta dan beberapa cabang lain yang saat ini genap berumur 71 tahun. Terus berkarya dan terus mengajak teman-teman yang lain untuk aktif di GMKI, termasuk tugas saya mengajak Rapco juga untuk kembali berkarya di GMKI Jakarta dengan caranya Rapco sendiri. Iya kan? Bener lah. Aduh.
Aduh, iya. Harapan lu sendiri apa coba? Gue juga mau dong dengar dari lu sendiri. Harapan lu apa? Gue tuh sederhana sebenarnya. Nggak usah terlalu banyak olah-olah. Padang berarti ya. Nggak usah terlalu banyak olah-olah karena gue ngeliat game kayak sekarang tuh, apalagi waktu kejadian ikut kami tuh kayak ketua umum ikut kami, gue nggak tahu itu benar atau tidak, tapi beritanya sampai masuk ke Detik buat gue apa ya, akhirnya itu menjadi perhatian lah ya. Iya, artinya itu menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya gereja, dan akhirnya gereja memberikan stigma yang aneh kepada GMKI, dan gue harap sebetulnya di ulang tahun 71 ini pengurus pusat tentunya harus makin bijak, karena setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang diambil tentu harus berpusat pada 3 medan layan. Jangan hanya sekedar proposal sudah cair tapi programnya nggak jalan, dampaknya tidak jalan. Waduh. Misalnya kayak sekali bos, ekonomi kreatif kemarin nggak jalan loh. Iya betul. Nah, lalu kemudian kepengurusan sebelumnya HI juga nggak jalan kemarin, maksud gua. Iya betul. Kalau memang pengen masuk ke dalam pengurus pusat ya orientasinya melayani lah, jangan sekedar cari nama aja gitu. Karena udah capek gua sebagai kader GMKI, apalagi lu tahu gue di kampus selalu dibully sama dosen-dosen kan. Game gimana nih organisasimu begini nih gitu. Ini Raffi ini membaca teks Alkitabnya kebanyakan politik gara-gara GMKI kan. Jadi kayak gitu. Walaupun gue pikir nggak terlalu masalah karena gue tahu konteksnya bercanda seperti itu. Tapi kalau bagi orang yang belum paham GMKI kan akan apaan sih nih gitu. Tapi gue pribadi jujur bahwa pemahaman gue tentang sesuatu ataupun politik, ekonomi, keuangan itu bertumbuh di GMKI seperti itu. Makanya gue juga masih tetap memberikan kritik juga kepada GMKI kalau menurut gue itu kurang benar seperti itu bagian dari rasa sayang gue sama GMKI seperti itu. Jangan lagi ada stigma gerakan kalah, gerakan sakit hati, itu perlu dihilangkan lah seperti itu. Nggak perlu lagi yang seperti itu gitu loh. Karena kita satu rumah seperti masa satu rumah lu sama adik lu bilang lu sayang mama, lu sayang papa, enggak, lu disayang mama, enggak juga kan. Jadi itu sih harapan gue, karena gue sadar bahwa ternyata suara anggota biasa nggak pernah didengar. Aduh. Ini pasti ada berangkat dari pergumulan pribadi. Jadi kalau Anda punya pergumulan pribadi, sampaikan kepada kami BPC, karena BPC melalui saya akan mendengar aspirasi Anda. Maksudnya kalau seandainya gue BPC kan, kritik-kritik gue sama PP kan lebih didengar kayak gitu. Tapi karena di medsos kan orang tahu gue bukan BPC seperti itu. Tapi gue pikir BPC dan tidak BPC itu kan bagian dari pelayanan masing-masing orang, dan gue memilih untuk tidak menjadi BPC. Ya, betul. Berarti poinnya tidak menjadi BPC itu bukan berarti tidak bisa berkarya, benar nggak? Betul. Berarti anggota biasa pun perlu didengar. Betul. Tapi menurut gue sih kalau soal didengar nggak didengar sih bukan karena lu anggota atau bukan BPC sih, tapi karena memang kebetulan aja lu kontra gitu aja. Gue rasa kalau lu pro pasti lu didengar kok. Dan enggak sih, maksud gue adalah orang yang netral. Maksud gue pernah clash sama Bang Doni pemilihan, tapi sekarang udah gue pikir ya udahlah, udah selesai juga gitu loh. Dan ketika gue lihat ada kisruh di PP dan GMKI Jakarta clash sama PP, ya gue dukung GMKI Jakarta gitu. Good. Lu menentukan pilihan. Oke. Thank you Tin sudah ngobrol. Wow, ini akan menjadi diskusi yang menarik. Gue bakal stop record dulu ya.